Oke, selamat pagi. Jadi ini saya mau demoin update terkini dari pengembangan, bukan pengembangan sih, ini lebih ke revisi, ya perbaikan fitur. Jadi sebelumnya itu kita punya masalah di bagian ujian bulanannya itu ada di bagian target ujian per kelas. Di sini saat ini saya udah perbaiki. Jadi kesalahan kemarin itu ada pada tidak adanya table data ujian per kelas di database, jadinya dia bentrok. Nah, dengan melihat data model-model yang berhubungan, jadi saya bisa memetahkan struktur dari tabel itu. Oke, dan sekarang saya udah berhasil petain dan akhirnya kita udah bisa jalanin fitur ini. Dan untuk memastikan bahwa fitur ini udah working sepenuhnya, di sini saya bakal demoin aja ya. Jadi pertama-tama itu saya mau jelasin dulu flow dari aplikasi ini. Jadi untuk target ujiannya itu dia seperti ini. Jadi di sini itu ada target ujian per kelas, itu artinya kita menargetkan data ujian untuk kelas-kelas tertentu. Nah, sedangkan di target ujian itu adalah target data ujian yang bisa kita tambahin ke kelas-kelas tertentu. Artinya ini semacam bank data ujiannya. Ya seperti itu. Misal nih, saya pengen tambahin target ujian per kelas di sini. Nah, untuk kelasnya itu kan diambil dari data kelas di kelas. Nah, target ujiannya itu diambil dari data target yang kita masukin sebelumnya. Jadi kalau kalau kita belum masukin data target ujian, katakanlah seperti matematika, datanya belum bakal muncul di sini. Jadi kita mesti tambahin dulu di page target ujian seperti itu. Jadi di sini saya bakal tambahin ya. Nah, di sini kita bisa tambahin beberapa nih buat kelas. Sebentar. Oke, nah di sini ada data kelas dan juga ada data target ujian. Jadi artinya nanti ini bakal berguna untuk direkap ujian dan hasil ujian. Jadi sewaktu kita merekap data ujian, kita diminta untuk memasukkan target ujian yang berhubungan dengan kelas dari siswa atau santri yang saat ini sedang kita input nilainya. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya bakal tambah banyak data. Di sini saya kasih aja seperti ini. Oke, aman. Jadi saya klik simpan. Nah, di sini saya tambahin ke kelas 7C ini ya. Udah bertambah data target ujian. Saya bakal tambah ke kelas baru nih. Katakanlah kelas apa nih? Oh, 8C. Oke, nah dia udah nambahin data. Di fitur tambah yang ini juga udah working. Jadi kalau ini hanya bisa tambahin satu data. Oke, di sini juga ada work ya. Dan dia tambah ke 7C. Oke, untuk hapus juga udah work. Oke, hapus data udah work. Dan ya untuk target ujian, manage target ujian itu udah work. Akhirnya saya bakal lanjutin ke rekap ujian. Jadi nantinya dia itu bakalan seperti ini. Kita bisa klik tambah data. Jadi ini buat ngerekap data ujian siswa-siswa ya. Jadi kita bisa pilih periode ujiannya. Untuk kelasnya udah dilengkapi juga ya, dari kelas C. Kita juga pilih kelasnya, ini kelas C. Nah, target ujian ini bakal menyesuaikan dengan data yang ada di kelas itu tadi. Jadi kan seperti yang dilihat di sini untuk kelas 9 namanya. Oh ya, ini 9 oh 11 ya, 12 ya. Oke, di sini saya bakal klik aja di 10C ya. 10C target ujiannya itu masih kosong. Kenapa? Karena target ujian per kelasnya belum kita tambahkan. Jadi saya bakal tambahin dulu sini buat tes aja nih. Tambahin satu data. Saya kembali ke rekap ujian, tambah data, pilih periode, pilih kelas. Oke, nah target ujiannya udah muncul. Oke, jadi kita bisa pilih dan juga kita bisa pilih santri. Nah, kita bisa masukin nilai. Oke, seperti ini. Nah, datanya udah masuk. Oke, datanya udah masuk.
Oke, kenapa ya di sini ada perankingan ya, kita bisa proses perankingan dari dong. Oke, jadi untuk objektifnya udah selesai. Jadi kita perbaiki fitur tambah target ujian, dan juga di sini untuk rekap ujian dia udah working juga, dan untuk hasil ujian. Jadi kita bisa, bagusnya ini semua data sebelumnya ini kita ini aja dulu nih kita close, tapi ribet juga nantinya bakal nambahin data dummy buat ini. Jadi saya pakai aja data ini. Intinya untuk fitur target ujian per kelas udah working, udah apa namanya, udah sinkron dengan fitur rekap ujian dan hasil ujian. Oke, mungkin segitu aja videonya. Terima kasih.